Hai Kanin, apakah kamu sudah tahu batik motif apa yang akan kamu kenakan di acara pentas seni nanti? Hai Dito, belum nih. Aku masih bingung mengenai motif batik Jambi. Padahal aku sudah berusaha mencari referensinya dari 2 minggu yang lalu. Bagaimana kalau jam istirahat nanti kita mencari referensinya? Kebetulan aku punya video mengenai motif batik Jambi. Sepertinya itu hal yang bagus. Tapi nanti aku izin ke kantin bentar ya. Silahkan, aku juga ingin makan dulu. Tadi pagi aku kesiangan, jadi aku melewatkan sarapanku. Oke Dito. Dito di mana ya? Kok belum kelihatan juga? Apakah dia masih di kantin? Kamu udah lama? Tidak, aku baru sampai beberapa menit yang lalu. Oke, kita langsung nonton videonya. Oke, sepertinya itu ide yang bagus karena sebentar lagi bel masuk akan berbunyi. Hai semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai motif batik Jambi. Motif batik Jambi adalah motif yang diturunkan dari nenek buyut dari orang terdahulu yang tinggal di wilayah Jambi. Batik sangat berkembang luas hingga ke pelosok desa Jambi. Banyak sekali masyarakat yang membuat batik dengan ragam motif yang diciptakannya sendiri. Pada umumnya, motif batik Jambi adalah titik, garis, bentuk warna, dan juga tekstur. Dalam hal ini, kesatuan elemen-elemen ini akan terwujudlah kain batik yang sintesis. Kain batik Jambi bercorak pusat perhatian, keseimbangan, dan kekontrasan, serta memiliki bobot kultur setempat dan nilai-nilai filosofi. Pada video ini akan dijelaskan beberapa macam motif batik Jambi yang terkenal. Selain itu, dalam video ini akan dijelaskan juga mengenai filosofi kain batik tersebut. Motif yang pertama adalah motif kuau berhias. Motif ini adalah motif seekor burung yang sedang bercermin. Dasarnya, burung ini hanya ada satu, namun seolah-olah burung tersebut sedang bercermin, sehingga burung tersebut menjadi dua. Motif ini memiliki makna cerminan diri sendiri, sehingga masyarakat Jambi bisa mengintrospeksi diri. Sebagai manusia, kita harus memperbaiki diri sendiri setiap saat. Motif selanjutnya adalah motif kapal sanggar. Motif ini terdiri dari dua motif yang berbentuk kapal. Gambar kapal pertama dengan 3 bendera dan gambar kapal kedua terdiri dari 4 bendera, di mana bendera ini berkaitan dengan bilangan-bilangan. Makna dari gambar ini adalah motif bentuk kapal dengan 3 bendera melambangkan masyarakat peladang. 3 merupakan bilangan puncak dalam budaya peladang dan merupakan perkawinan dari 1 dan 2 atau 2 hal yang dikawinkan dengan kesatuan yang lebih tinggi. Sedangkan bentuk kapal dengan 4 bendera melambangkan masyarakat maritim. 4 merupakan bilangan khas kebudayaan maritim. Sangkatlah kapal peladang yang benderanya berjumlah 3 jika dipaksa mengarungi lautan. Lalu yang ketiga ada motif bungo keladi.
Motif bunga keladi adalah bunga keladi yang disimpulkan dapat bekerja sama, kuat, dan juga sekawan. Dalam hal ini, bisa diterapkan seseorang yang memiliki pendirian yang teguh dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu ada motif bunga melati. Motif ini terinspirasi dari bunga melati yang dipercayai memiliki aroma yang harum dibanding dengan bunga lainnya. Sekilas, motif ini memiliki kemiripan dengan motif teruntum dari daerah Jawa. Makna filosofis dari motif ini adalah agar manusia selalu bersyukur untuk menghilangkan rasa iri dan juga dengki. Selain itu, kita juga tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain dan tidak boleh memiliki sifat sombong. Selanjutnya ada motif riang-riang. Motif ini diambil dari hewan reriang yang mengandung makna sebagai manusia harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitarnya. Yang terakhir ada motif merak ngerem. Motif ini adalah burung merak yang sedang mengerami telur-telurnya. Merak mempunyai bulu yang sangat indah dan termasuk binatang langka yang dilindungi. Bulu yang anggun menggambarkan kasih sayang seorang ibu selama 9 bulan dalam mengandung anaknya. Makna dari motif merak yaitu jasa pengorbanan dan kasih sayang seorang ibu sangatlah besar. Oleh karena itu, hormatilah beliau. Itulah beberapa ulasan mengenai motif batik Jambi. Semoga bermanfaat untuk para penonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah! Wah, ternyata motif batik Jambi beragam dan bagus-bagus ya. Selain itu, makna dari motif batiknya pun juga luar biasa. Benar sekali. Dan juga, batik Jambi ini sudah bisa bersaing di kancah nasional loh. Pemprov Jambi melalui Dewan Kerajinan Nasional terus mempopulerkan batik Jambi melalui kegiatan-kegiatan tingkat daerah maupun nasional. Bahkan, pemerintah sedang mengupayakan memperkenalkannya ke tingkat internasional. Sepertinya aku tertarik dengan motif batik daun keladi. Filosofinya sangat bagus. Selain itu, motifnya juga tak kalah bagus. Benar sekali, motif daun keladi juga termasuk salah satu motif batik Jambi yang populer loh. Tapi, untuk harga kain per meternya berapa ya? Kemarin, aku baru saja menemani ibuku dan temannya membeli dasar batik di toko batik berkah. Ibuku membeli 3 meter motif daun keladi dan 2 meter furing. Total belanjaan ibu adalah Rp540.000. Sedangkan untuk teman ibuku, beliau membeli dasar batik motif daun keladi. Ia juga membeli di toko yang sama dengan ibuku. Aku sempat melihat struk pembayaran. Ibu membeli 2 meter motif daun keladi dan juga 1 meter furing. Total belanjaanku adalah Rp350.000. Jadi, berapa harga 1 meter dasar motif batik daun keladi? Kurasa kita bisa mencari tahu harga dasar batik motif keladi menggunakan sistem persamaan linear 2 variabel. Tapi, aku masih tidak yakin dengan langkah-langkahnya. Kamu tahu sendiri kan, Nin? Aku melaksanakan remedial di materi minggu kemarin. Kanin, apakah kamu mau mencobanya? Bagaimana kalau kita mencobanya bersama-sama? Tapi, aku tidak yakin bisa menyelesaikan permasalahan SVLDV yang berbentuk seperti itu. Tapi aku dengar dari Lani, kamu selalu belajar dengan giat sebelum melakukan remedial. Aku yakin kamu pasti bisa melakukannya. Kamu harus percaya dengan kemampuanmu, tidak boleh pesimis. Kalau permasalahannya seperti soal ulangan dan contoh soal yang diajarkan Bu Marni kemarin, aku akan dengan senang hati mengerjakannya. Tapi, karena yang ini berbeda dan lebih sulit,
Aku merasa tidak yakin dengan kemampuanku. Apalagi sebentar lagi bel masuk akan berbunyi. Aku tidak mau kita membuang-buang waktu hanya untuk menunggu aku memikirkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan SPLDV. Kumohon Dito, aku yakin kamu pasti bisa. Kamu anak yang hebat. Aku amati setelah remedial kemarin, kamu menjadi tampak aktif di kelas. Sering bertanya kepada guru bila ada materi yang belum kamu pahami. Kamu tenang saja. Di sini kita akan mengerjakannya bersama-sama dan saling mengoreksi bila terdapat kesalahan dalam perhitungan ataupun langkah-langkahnya. Baiklah, Seingatku, untuk menyelesaikan SPLDV dengan cara eliminasi, kita perlu mengkombinasikan persamaan-persamaan menggunakan penjumlahan atau selisih, sehingga salah satu variabel dapat dieliminasi. Di sini, kita memiliki dua persamaan. Persamaan pertama yaitu 3 meter kain motif daun keladi ditambah 2 meter furing harganya 540.000. Untuk persamaan duanya adalah 2 meter kain motif daun keladi ditambah 1 meter furing harganya 350.000. Di sini kita misalkan motif batik daun keladi dengan X dan furing dengan Y, maka akan menghasilkan persamaan 3X tambah 2Y sama dengan 540.000 sebagai persamaan 1 dan 2X tambah Y sama dengan 350.000 sebagai persamaan 2. Lalu langkah selanjutnya adalah kita mengoperasikan dua persamaan tersebut. Dan operasi yang kita gunakan adalah pengurangan. Apakah aku benar? Ya, benar sekali. Kita perlu menambahkan dua persamaan tersebut. Tapi, kenapa harus jumlah ya? Kenapa kita tidak menggunakan pengurangan saja sebagai operasi dari dua persamaan tersebut? Itu karena pada persamaan 1 dan 2, keduanya memiliki operasi yang sama, yaitu penjumlahan. Jika pada dua persamaan tersebut, keduanya menggunakan operasi yang sama, maka operasinya adalah pengurangan. Namun, jika dua persamaan tersebut menggunakan operasi yang berbeda, maka operasinya adalah penjumlahan. Misalnya, 2X ditambah Y sama dengan 9. Untuk persamaan 1, X dikurang Y sama dengan 5 untuk persamaan 2. Karena tanda operasi pada persamaan 1 dan 2 berbeda, maka operasi yang kita gunakan untuk dua persamaan tersebut adalah penjumlahan. Wah, sepertinya kamu sudah benar-benar paham dengan konsep SPLDV. Aku juga tidak percaya bahwa aku masih mengingat materinya. Karena motivasi yang kamu berikan, aku menjadi lebih percaya diri dalam melakukannya. Mari kita lanjutkan. Selanjutnya, kita harus mengalihkan salah satu antara variabel X dan Y agar mereka memiliki konstanta yang sama. Betul sekali. Kita pilih terlebih dahulu ingin mencari nilai X atau nilai Y. Nah, Kanin, kamu mau cari yang mana dulu? Bagaimana kalau X? Oke, baiklah. Jadi, karena kita ingin mencari nilai X, maka kita perlu menyamakan konstanta dari Y. Samaan 1, kita kalikan dengan 1, sehingga menghasilkan 3X ditambah 2Y sama dengan 540.000. Lalu, pada persamaan 2, kita kalikan dengan 2, sehingga menghasilkan 4X ditambah 2Y sama dengan 700.000. Lalu, kita kurangkan kedua persamaan di atas, sehingga menjadi 3X dikurang 4X sama dengan min X. 2Y dikurang 2Y sama dengan 0. 540.000 dikurang 700.000 sama dengan min 160.000. Sehingga X adalah 160.000. Nilai X adalah 160.000.
Maka harga 1 meter kain batik motif daun keladi adalah Rp160.000. Wah, hebat. Kita berhasil mengetahui berapa harga 1 meter motif batik daun keladi. Bila 1 meter motif batik daun keladi seharga 160.000, berapa harga 1 meter furing? Mari kita ulangi langkah tadi. Namun, sekarang kita harus menyamakan konstanta dari X untuk bisa melanjutkan pencarian nilai Y-nya. Oke Dito, baiklah. Mari kita lanjutkan. Baiklah, aku lanjutkan ya. Pada persamaan 1, kita kalikan dengan 2, yang menghasilkan 6X ditambah 4Y, sama dengan 1.080.000. Dan pada persamaan 2, kita kalikan dengan 3, hasilnya adalah 6X ditambah 3Y, sama dengan 1.050.000. Kemudian kita kurangkan, lalu menghasilkan 6X dikurang 6X sama dengan 0, 4Y dikurang 3Y sama dengan Y. 1.080.000 dikurang 1.050.000 sama dengan 30.000. Jadi, harga furingnya adalah 30.000 per meter. Oh, iya Kanin. Selain menggunakan metode eliminasi, kita juga bisa mengetahuinya dengan menggunakan cara substitusi. Kita bisa mensubstitusikan nilai X yang kita dapatkan pada salah satu persamaan. 3X ditambah 2Y sama dengan 540.000. 3 dikali 160.000 ditambah 2Y sama dengan 540.000. 480.000 didapat dari 3 dikali 160.000. Kemudian ditambah 2Y sama dengan 540.000. 2Y sama dengan 540.000 dikurang 480.000. 2Y sama dengan 60.000. Y sama dengan 30.000. Wah, kamu hebat Dito. Aku benar kan? Kamu pasti bisa menyelesaikannya. Kamu sudah benar-benar paham dengan materi SPLDV. Terima kasih Dito. Berkat kamu, aku jadi tahu motif batik apa yang akan aku kenakan di saat pentas seni sekolah nanti. Bahkan, bonusnya aku juga sudah mengetahui berapa harga kain motif batik per meternya. Aku yang berterima kasih. Aku menjadi lebih percaya diri dan semakin ingin belajar dan mencoba banyak soal-soal yang tingkatnya lebih tinggi lagi. Itulah gunanya kita berteman. Harus saling membantu satu sama lain. Benar kan? Syukurlah, kita sudah menyelesaikannya tepat waktu. Kalau begitu, aku kembali ke mejaku dulu ya Kanin. Sekali lagi, terima kasih. Iya Dito, sama-sama.